Alasan kamu untuk masuk ke kuliah jurusan Sarjana Terapan Gizi itu apa sih? Hai Sobat Gizi, ada yang tahu siapa kita? Kalau belum tahu, kenalan dulu yuk. Check it out. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Aristia Kurniasari dari mahasiswa Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan aku Tia Setianyarti dari mahasiswa Profesi Dietitian Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, kali ini kami akan sharing-sharing sedikit mengenai pengalaman kami di bangku perkuliahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ikutin terus ya. Oke, sekarang kita mulai dari kamu dulu ya. Alasan kamu untuk masuk ke kuliah jurusan Sarjana Terapan Gizi itu apa sih? Karena menurut saya ya Kak, gizi itu yang pertama menarik. Kenapa menarik ya Kak? Karena gizi itu mempelajari banyak hal Kak, mengenai manfaat makanan, bagaimana penyerapan makanan dalam tubuh, dan itu membuat saya rasa ingin tahunya itu ada gitu Kak. Ya, dan yang kedua, gizi setelah saya browsing ya Kak, bisa bekerja di salah satu rumah sakit gitu ya Kak, karena kan berhubungan dengan pengaturan makan pasien, pembuatan enteral ya Kak, makanan cair itu. Jadi ya saya ingin seperti membantu orang lain gitu Kak, jadi bekerja dan membantu orang lain. Wow, mulia sekali ya. Pengen gitu Kak. Oke, sekarang emang apa bedanya sih antara sarjana terapan gizi dan sarjana gizi? Apakah nanti kalau kerja itu sama atau beda gitu? Kalau menurut saya sama sih Kak, tetapi tergantung instansinya, lebih membutuhkan sarjana terapan atau sarjana gizi. Karena kan sarjana terapan sendiri lebih menekankan di prakteknya ya Kak, dalam perkuliahannya. Seperti saya setiap minggunya ada praktek di mata kuliah tertentu seperti teknologi pangan, dietetik kayak gitu. Jadi pasti ada prakteknya. Mungkin kalau sarjana gizi lebih ke teorinya ya Kak, seperti metabolisme kayak gitu ya Kak. Jadi tergantung instansinya sih, dan menurut saya sama saja. Untuk kesempatan kerja yang bisa dimiliki oleh sarjana terapan gizi itu emang apa aja sih? Selain tadi di rumah sakit ya? Oh iya, bisa di rumah sakit, bisa ini Kak, membuka catering diet. Misalkan kita menyediakan makanan untuk pasien-pasien penyakit tertentu seperti diabetes, terus hipertensi gitu. Kita yang menyediakan makanannya yang disesuaikan dengan dietnya yang direkomendasi. Emang kalau di sarjana terapan gizi itu pelajaran yang dipelajari itu apa aja? Macam-macam sih Kak. Untuk dasarnya ya Kak, ya seperti biasanya sih agama, pelajaran yang umumnya yang itu umumnya ya? Kan masih semester 1 ya Kak itu. Terus naik tingkat lagi ada ilmu gizi dasar, lebih mengerucut kayak gitu Kak. Gitu, lebih ditekankan gizinya seperti MCP, itu kayak assessment, diagnosis gitu. Lebih ke itunya sih Kak, gizinya. Itu untuk mulai prakteknya sendiri itu dari semester 1 atau baru semester 2 gitu? Semester 1 cuma teori-teori saja gitu? Seingat saya semester 1 sudah ada praktek, tetapi masih sedikit gitu. Lebih diperdalam di semester-semester selanjutnya, lebih banyak sekali. Dan di semester 5 itu kita juga udah mulai keluar kelas Kak, seperti praktek belajar lapangan. Jadi kita benar-benar ada di lapangan, melihat bagaimana keadaan lapangan seperti itu. Seperti kita pernah ke Sono Kembang Kak, catering Sono Kembang itu ya Kak. Terus ke ini manajemen makanannya yang di SCL, itu juga salah satu. Iya, ACS juga, itu kan yang di pesawat. Ini SCL ada Kak. Di mana itu? Itu di Kabupaten Semarang. Gitu.
itu kayak yang manajemen makan pabrik gitu, dia yang manajemen. Nah, itu ACS juga itu project kita terbesar Kak, kita pengen ke situ sekali dan alhamdulillah sudah terlaksana, dan itu tempatnya sangat luar biasa. Oke, jadi untuk gambaran teman-teman semua nih, dari semester 1 masih inget nggak prakteknya itu apa aja? Masih yang dasar sih Kak, kayak ilmu pangan itu. Kayak kita pernah ya Kak, kayak ngukur telur, tinggi telur, Ditimbang gitu. Terus hitung tinggi beras itu kayak masih basic banget kayak sih Kak. Gitu. Dan udah pernah di titik itu gitu. Terus semester 2 gitu Semester 2 ini anatomi fisiologi. Jadi dasar masih mengetahui apa sih rangka-rangka tubuh kayak gitu. Terus masak-masaknya dimulai dari semester kapan? Dari semester kapan ya, kalau nggak 2-3 sih Kak, ilmu gizi dasar itu udah mulai menghitung kebutuhan gitu, ada pakai Broca, Filipin gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua nih, kalau misalkan mau masuk ke sarjana terapan gizi, mata kuliah yang akan dipelajari itu apa aja? Macam-macam Kak, lebih ke ini ya, misal mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya ya, untuk gambaran teman-teman aja yang mungkin pengen masuk ke jurusan gizi. Itu yang pertama ada ilmu gizi dasar, teknologi pangan, ilmu pangan, terus ini NCP, nutrition care process, terus apalagi ya, dietetik, terus ini advokasi, promosi kesehatan, macam-macam sih Kak. Jadi setiap semesternya itu udah ada paket-paketnya sendiri. Iya, jadi kan mungkin kalau di universitas yang lain itu kan kayak kita ngambil SKS kayak gitu ya Kak. Jadi kan mungkin bisa lulus cepat atau bisa mundur lebih lama gitu ya Kak. Jadi kalau Poltekkes itu kayak sistem paket Kak. Jadi kita punya moto Kak, masuk bareng keluar bareng gitu loh Kak. Jadi prinsip yang bagus ya. Jadi saat MOPD, saat ini ospek ya Kak, ospek bareng kita, insya Allah wisuda bareng sih. Harus sama-sama terus ya. Iya. Sampai ada yang ketinggalan. Iya. Oke, dan untuk mungkin biaya kuliahnya sendiri itu sekitar berapa? Untuk biaya kuliah ya Kak, pertama masuk di tahun saya itu sekitar 10 juta. Itu udah komplit ya, kita udah dapat seragam, udah dapat sepatu, udah dapat jas almen, jadi itu udah komplit itu 10 juta. Untuk per semesterannya sendiri itu untuk jurusan gizi sendiri di tahun saya ya khususnya itu 5.500.000 gitu. Juga tergantung masing-masing anaknya ya, karena sistemnya UKT itu enggak sama semua Kak. Jadi di Poltekkes disamaratakan semua. Gitu. Soalnya kalau di universitas dia kan sistemnya UKT, jadi sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Oke, menarik. Ini adalah beberapa mata kuliah yang kalian akan pelajari jika kuliah di gizi. Oke Kak, untuk syaratnya apa aja yang harus dicapai nih untuk bisa mendaftar di profesi gizi sendiri? Semoga bermanfaat ya untuk kalian.